Bahkan suara guntur itu, ya, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata pada saat terdengar guntur yang keras di langit, ini peringatan yang sangat jelas dari Allah yang ada di langit sana kepada hamba-hamba yang ada di bumi atas pelanggaran-pelanggaran mereka. Ustaz, mohon dibahas suara dentuman kemarin. Allahu a'lam, akhi dan ukhti. Apa yang akan saya bahas? Saya bukan ahli ilmu alam, kan? Saya juga semalam tidak sempat mendengar suara itu, tapi ada informasinya. Yang jelas, kita sebagai orang beriman sangat yakin dengan keberadaan Allah di atas langit sana bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau saya pribadi, suara apapun itu dan sudah membuat Anda sendiri ketakutan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma nursil bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak pernah mengirim tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti. Memang Allah begitu. Ya. Dan juga tentang suara guntur, petir, Allah kan turunkan tuh surah Ar-Ra'd, ya, seingat saya surah nomor 13 dalam Al-Quran ini. Itu yang menceritakan tentang masalah itu. Bahkan suara guntur itu, ya, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata pada saat terdengar guntur yang keras di langit, ini peringatan yang sangat jelas dari Allah yang ada di langit sana kepada hamba-hamba yang ada di bumi atas pelanggaran-pelanggaran mereka. Lalu beliau mengajak orang-orang di sekitarnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus peka memang. Ya, kita harus peka. Sayangnya manusia banyak mau menunggu sesuatu yang besar baru mereka bertaubat. Sayang sekali. Teman-teman, kalau antum kerja di perusahaan, kemudian datang peringatan kecil. Peringatan kecil ini misalnya hanya peringatan saja biasa, misalnya, nggak boleh lo kamu telat, tadi saya lihat gini-gini. Tadi kamu duduk buang-buang waktu. Terus kemudian, oh ya, maaf ya, terima kasih. Dia langsung tiba-tiba berubah dan dia menerima masukan itu. Saya yakin orang ini akan berprestasi dan sukses dalam hidupnya. Tapi kalau ada orang diingatkan, kemudian ternyata, masa sih? Gitu loh. Memang kamu lihat saya di mana? Padahal dia sudah tahu dirinya salah. Mana buktinya? Gitu-gitu kan. Ada orang begitu. Maka orang seperti ini, subhanallah, terus saja mengelak dan akhirnya seperti kaum-kaum sebelum kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ingat teman-teman sekalian, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan di dalam peraturan-peraturan Allah perubahan. Maksudnya apa? Orang-orang beriman seperti kasus nabi-nabi dan para pengikutnya selamat. Nabi Ibrahim selamat, Nabi Nuh selamat, Nabi Yunus selamat, Nabi Musa selamat, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, semuanya selamat dari kaumnya bersama dengan orang beriman. Dan orang-orang yang kafir di masa mereka celaka semua, gitu kan? Dan itu tidak akan berubah. Anda menjadi orang baik, Anda patuh kepada Allah, Anda akan selamat. Anda menjadi orang buruk, maka Anda akan celaka. Selesai, sederhana. Mengikuti orang yang berprestasi di sekolah, kita akan bersama mereka berprestasi. Mengikuti orang yang buruk, ya, gagal, maka kita akan gagal bersama mereka. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau berwudu sebelum tidur didoakan malaikat? Kalau didoakan, iya. Seingat saya ada hadisnya itu ya. Kalau seseorang tidur dalam kondisi dia berwudu, maka Allah akan kirim atau utus malaikat yang mendampingi dia dan mendoakan dia setiap kali dia menggerakkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Pak Ustadz, tanggapan bully. Tidak usah peduli. Tidak usah peduli. Kalau Anda mau bahagia, dalam sebuah istilah dalam bahasa Arab dibahasakan, da'anka ma yakulun nas. Tinggalkanlah apa yang orang ucapkan tentang dirimu.
sawa'an kana madhan aw dhamman. Baik itu adalah pujian yang akan membuatmu lalai atau hinaan. Tak usah peduli dengan itu. Kalau Anda benar, santai saja. Anjing menggonggong kafilah, berjalan. Tak usah dipedulikan. Dan jangan pernah Anda berpikir, teman-teman sekalian, Anda menjadi orang yang baik, jujur, amanah, saleh atau salihah, lalu Anda tidak dibully. Gak mungkin. Orang Nabi Muhammad SAW aja dibully kok, gitu kan? Orang-orang munafik, bayangkan wahyu turun nih, ya, suruh perang. Di perang, kasus perang Tabuk misalnya. Apa kata mereka? Apa nih Muhammad nyuruh-nyuruh kita berperang? Padahal sebentar lagi kita akan panen kurma. Tempatnya jauh lagi. Tabuk jauh dari Madinah. Panas. Musim panas waktu itu. Tapi Nabi SAW dengan orang beriman tetap berjalan. Tidak mempedulikan mereka. Karena target orang-orang seperti ini, saudaraku seiman, mereka berharap Anda terpengaruh. Kalau mau sukses, mau dengar saran saya, nggak usah peduli perkataan orang. Kalau Anda benar, Anda tetap istiqomah, kerjakan apa yang sedang Anda kerjakan, anggap mereka itu tidak ada. Seperti Anda dengar radio, matikan radionya, selesai. Kalau Anda salah, jadikan bahan muhasabah. Oh, ini mungkin saya benar salah. Baik. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah tutupi aib saya coba perbaiki. Selesai. Itu kalau saran saya ya, saran saya. Jadi, Anda coba menjadi orang terbaik pun, Anda tetap akan dicari salahnya. Memang ada orang begitu, subhanallah. Syaitan-syaitan manusia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir surah An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonir alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membuat was-was, membisikkan sesuatu yang tidak nyaman dalam hati manusia. Apa Allah bilang? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi dari manusia memang ada itu. Ada memang orang begitu, dan Anda akan temukan dalam hidup Anda itu biasa. Bahkan terkadang dari pasangan hidup Anda sendiri. Jadi kan, dari Nabi Lut alaihissalam, istrinya yang buat masalah. Nabi Nuh alaihissalam, sampai Allah jadikan perumpamaan dua istri Nabi ini. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan kami jadikan perumpamaan dua istri atau wanita-wanita yang dibawa naungan Nabi kami, ya, atau utusan kami. Istri Nuh dan istri Lut, dua-duanya dibawa naungan Nabi yang saleh. Tidak usah naungan Khalid, tidak usah naungan si fulan dan si fulan. Naungan Nabi masih begitu, kufur. Nabi Lut larang kaumnya buat homoseksual, istrinya malah dukung kaumnya. Sampai yang melaporkan malaikat yang datang untuk menyiksa kaum Lut, yang menjelma menjadi manusia, mereka suka homoseksual, itu datang menjadi manusia, dan mereka sangat tampan, bersih. Ya. Diam-diam masuk ke rumah Nabi Lut ketakutan jangan sampai kaumnya tahu nih, karena mereka kaum yang luar biasa biadabnya gitu ya. Mereka tuh setiap lihat laki-laki baru pasti mereka perebutkan, saling bunuh-membunuh, lalu mereka ya melakukan fahisyah, naudzubillah, mereka melakukan homoseksual pada orang itu. Maka pada saat sampai di rumahnya, istrinya ingin lapor sama kaumnya, bahkan melapor pada mertua Nabi Lut, mengatakan bahwasanya di rumah saya ada orang ini dan begitu. Itu juga istri Nabi Nuh, akhirnya Allah tenggelamkan mereka semua. Jadi bisa saja orang yang terdekat itu. Sekarang banyak kan rumah tangga begitu, cerai. Lalu apa yang terjadi? Saling membuka aib sana sini. Loh, mana selama ini kebaikan pasangan selama hidup? Kenapa harus membuka aib sana sini? Membuka aib berarti membuka aib sendiri kan gitu. Tapi seperti itu, subhanallah. Ada orang berarti dari satu perusahaan sengaja ngorek-ngorek cari kesalahan supaya dia tidak salah sendirian. Padahal jelas dia yang salah. Gitu. Dengan tanpa berpikir akan ada hisab hari kiamat. Jadi kembali lagi, saran saya, kalau saya pribadi prinsip begitu, orang mau bicara apa saya nggak peduli. Pasti aja, biar kita berusaha baik, ada saja orang mencari kesalahan. Allah yudafi' anil ladzina amanu. Allah pasti akan membela orang-orang beriman. Sudah, nanti Allah punya cara kok, gitu kan. Kalau Anda salah, jadikan sebagai bahan muhasabah. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah karena dosa? Oh, maaf, ini sudah saya baca tadi ya. Apakah meninggal dunia itu termasuk takdir atau musibah? Takdir tentunya. Semua ini sesuai dengan
takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari situ. Ya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, potongan ayatnya, semua yang terjadi di langit dan di bumi ini sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz, sudah kami catatkan dan pasti terjadi seperti itu. Ya. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Juga Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya telah ya, diangkat pena yang mencatat takdir dan telah kering tintanya. Artinya tidak akan berubah lagi. Semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Allah